Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Langsung aja sesuai judul, mari kita bahas mengenai smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A95. Dan seperti biasa ya, di channelnya Swanzone ini tuh bakalan bahas beberapa aspek. Yang pertama, kita bakalan cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya, kemudian face unlocknya, tes NFC-nya juga, kemudian Antutu, Geekbench, sensor box, cek kualitas Netflix, tes speakernya, kemudian tes kamera, dan tes gamingnya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa ya, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Nah, ini adalah tampilan boxnya. Dan langsung aja mari kita ke bagian belakangnya ya, untuk melihat informasi nilai jual dari HP ini. HP ini punya teknologi pengisian daya 33 watt flash charge dengan RAM 8 GB plus expansion RAM, dengan ROM-nya ini tuh 128 GB. Baterainya ini tuh sebesar 5000 mAh. Dan punya layar AMOLED Full HD dilengkapi dengan eye care display untuk menjaga kesehatan mata. Untuk varian yang gua pakai ini tuh berwarna perak pelangi bersinar. Di kotak penjualannya, pertama tentu kita dapat buku panduan, kemudian kartu garansinya, SIM ejectornya, dan kita juga dikasih jelly case-nya. Terus pastinya kita dapat HP-nya nih. Dan ini adalah kabel USB Type-C-nya. Terakhir ini adalah adapter charger 33 watt flash charge. Oke, jadi HP ini tuh, Oppo A95 ini tuh hadir dengan desain Oppo Glow yang sangat halus, tahan ciplakan sidik jari, dan kuat digunakan dalam pemakaian yang lama. Untuk desainnya, gua serahkan ke kalian aja ya teman-teman ya. Silahkan komentarnya di bawah, oke? Nah, pertama kali pegang HP ini, sumpah ini enak banget ya. Nggak kerasa kalau HP ini tuh punya baterai 5000 mAh. Dimensi dan beratnya ini tuh terasa ringan, jadi pas di tangan gua. Bahkan ketebalannya ini tuh hanya 7,95 mm, dengan beratnya ini tuh cuma 175 gram. Ini ringan banget dan tipis ya. Tersedia dua varian warna, glowing starry black dan glowing rainbow silver seperti yang gua pakai ini. Di sebelah kanannya ini tuh ada tombol power. Di bagian atasnya ini tuh polos, nggak ada apa-apa. Terus di sebelah kirinya ini tuh ada tombol volume dan slot SIM. Jadi ada 2 nano SIM dan micro SD yang sudah support sampai 256 GB. Di bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio, lubang mikrofon, USB Type-C, dan speaker mono ya. Ini kalau misalnya stereo, HP ini tuh bakalan lebih asik. Di bagian belakangnya ini tuh ada 3 buah kamera ya, dan LED flash dengan bump kamera yang terlihat cantik dan ya memang kekinian banget ya. Dan menariknya nih, HP ini tuh sudah dilengkapi dengan NFC, Near Field Communication. Jujur gue suka banget ya. Salah satu fiturnya selain bisa transfer data, tentu yang gue suka dengan NFC ini tuh kita bisa dengan mudah cek saldo ataupun top up kartu elektronik ya, seperti e-money. Oh iya, HP ini tuh punya fitur IPX4 nih, yang artinya sudah tahan cipratan air. Ingat ya, hanya cipratan aja, oke? Cipratan air. Jadi jangan diceburin ya. Tapi setidaknya dengan adanya fitur ini bisa bikin kita nggak was-was ya kalau ya sedikit kehujanan. Bener nggak? Nah, sekarang gunakan headphone-nya teman-teman nih ya untuk mendengarkan bagaimana kualitas speaker dari Oppo A95 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Layarnya ini tuh berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dan sudah menggunakan panel AMOLED. Layarnya ini tuh masih 60 Hz, coba kalau misalnya 90 Hz bakalan lebih mantap di mata ini layarnya. Layarnya ini tuh hadir dengan desain kamera punch hole, membuat konten yang ditampilkan di layarnya ini tuh jauh lebih maksimal dan terasa lebih luas. Terus buat kalian yang suka streaming film nih, HP ini tuh punya sertifikat Widevine L1 yang artinya bisa streaming di kualitas HD. Dan pas gua coba nonton Netflix di HP ini, gambar yang dihasilkannya itu sudah sangat nyaman banget di mata. Warnanya gonjreng, saturasinya juga pas, dan detail gambar sudah sangat jelas. Terlebih lagi layarnya ini tuh sudah 100% sRGB. Overall selama gua pakai nonton ya menggunakan HP ini, layarnya ini tuh bisa bikin mata kita nyaman walaupun dalam durasi yang lama.
Nonton lama-lama depan layarnya itu insya Allah aman ya, karena sudah dilengkapi dengan Eye Care Display dan AI Brightness yang akan membuat cahaya di layar menyesuaikan keadaan sekitar kita. Kalau lagi kondisi di bawah terik matahari, maka layarnya akan menaikkan brightness maksimal sampai 800 nits. Sementara kalau kita lagi nonton malam-malam di kamar, layarnya ini tuh akan meredup untuk membuat mata kita nyaman. Untuk biometriknya nih, karena sudah menggunakan AMOLED, layarnya ini tuh sudah support dengan in-display fingerprint yang selama gua coba tidak ada masalah sama sekali ya. Lancar, akurat, dan cukup cepat responnya. Kita juga bisa memilih animasi fingerprint sesuai dengan selera masing-masing. Dan untuk face unlock-nya, selama gua menggunakan HP ini ya, selama gua pakai nih, lancar banget dan cepat banget ya, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dan pas pertama gua daftarin wajah gua nih, proses screening wajahnya ini tuh bisa dilakukan dengan cepat. Oh iya, gue juga mau ingetin nih, walaupun HP ini tuh tidak dilengkapi dengan LED indikator, tapi menariknya kita bisa mengaktifkan fitur Always On Display yang berguna untuk menampilkan informasi di layar ketika tidak digunakan. Nah, selanjutnya nih, bagaimana untuk soal kameranya? Sayang banget ya, kamera ultra wide nih, kamera favorit gue itu nggak ada di HP ini. Jadi Oppo A95 ini tuh punya 3 buah kamera belakang, 48 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk depth sensor atau depth kamera ya untuk foto bokeh, dan 2 megapikselnya lagi tuh untuk makro kamera untuk foto detail dengan jarak fokus 4 cm. Untuk kualitas perekaman videonya ini tuh mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Sementara nih untuk kamera depannya 16 megapiksel dan untuk perekaman videonya juga mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Bakalan lebih bagus sebenarnya ya kalau perekaman videonya ini tuh bisa mentok di 1080 pixel di 60 frame per second. Nah, buat kalian yang doyan sama aplikasi Google Kamera nih, HP ini juga sudah support ya dengan Google Kamera. Jadi kalian tinggal cari sendiri aja nih APK kameranya dari Google Kamera di search engine Google, oke? Nah, melihat dari menu kameranya, kita bisa melakukan digital zoom sampai 5 kali, dan kalau kita mentokin nih bisa sampai 10 kali zoom. Kemudian untuk mengambil foto bokeh, kita bisa menggunakan menu portrait. Terus selain itu pada menu more nih kita bisa mendapatkan fitur menarik lainnya nih seperti makro, kemudian stiker, time lapse, menu export atau mode pro, kemudian video slow mo ya yang bisa sampai 120 frame per second, panorama dan lainnya. Kemudian nih selain kita bisa menambahkan watermark untuk di foto nih ya, untuk di fotonya gitu, kita juga bisa menambahkan watermark pada videonya. Dan menariknya juga nih, Oppo A95 ini tuh sudah punya fitur night mode ya untuk memotret di kondisi kurang cahaya ataupun di malam hari. Silahkan teman-teman nih komentarin deh gimana kualitas kameranya Oppo A95. Some reason to look on my keys in the car that we're taking home. So won't you say what you said to me on the roof of your house? 'Cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, oh, oh. Wasted, don't know what I feel. Remind me 'cause it feels so real. Yeah, I got to repeat that I want you and me. Pay no mind to what I'll ignore. Try not to live like I'm 17, 'cause you want what's under my skin. The door is open but I won't let me in. So won't you say what you said to me? Say it, baby. On the roof of your house. 'Cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded
Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Oppo A95 ya. Untuk viewing angle-nya ini udah oke nih, segini aja tangan gua kesini udah oke ya. Untuk framingnya udah oke. Dan ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second mentoknya ya. Di 1080 pixel di 30 frame per second. Monggo teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas audionya, kemudian untuk kualitas gambarnya. Ini aku handheld ya teman-teman ya. Ini handheld, gak pakai gimbal ataupun tripod atau apalah. Ini pakai tangan biasa aja kayak gini, dan ini adalah kualitasnya. Monggo ya. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Oppo A95, dan ya ini masih di 1080 pixel di 30 frame per second ya, karena memang mentoknya tuh di 1080 pixel di 30 frame per second. Dan mari kita coba untuk menggunakan fitur zoomnya nih. Oke, bisa menggunakan fitur zoomnya ya. Ini bisa sampai 5 kali kalau di sini. Coba kalau misalnya aku tambahin lagi, oh bisa, ternyata bisa sampai 10 kali digital zoom. Sorry. 10 kali digital zoom, oke, sip, oke kayak gini. Beginilah kualitasnya ya teman-teman nih, kalau misalnya dipakai jalan, monggo nih. Ya pakai jalan kayak gini, ini handheld nih, dipegang standar aja kayak gini, monggo, kelihatan kan tuh. Silahkan tuh. Sekarang kita coba fokusnya ya, nih kita coba fokusnya nih, kita lihat fokusnya. Oke, fokusnya, oke, sebentar kita coba, nih. Oke, fokusnya agak bingung dia. Coba lihat. Oke, fokus, pindah fokus, cukup cepet juga. Kalau udah dia nyadar ya, nggak bingung tuh. Kadang-kadang dia bingung juga nih. Fokus, fokus, kemudian fokus. Nah, sip. Oke, lumayan lah ya. Selanjutnya ini terakhir ya, bagaimana nih untuk performa dan baterainya yang berkapasitas 5000 mAh. Oke, untuk speknya, HP ini tuh dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662 yang dirilis ini tuh tahun lalu ya. Kemudian dengan RAM 8GB dan bisa expansion RAM tentunya. Dan internal storage-nya ini tuh 128GB. Baterainya 5000 mAh, ngecasnya ini tuh bisa 33 watt fast charge menggunakan ColorOS 11.1 yang berbasiskan Android 11, sudah support USB OTG juga, ada NFC-nya juga, dan menggunakan Bluetooth 5.0. Untuk sensor yang dimiliki HP ini sudah terbilang lengkap ya. Giroskopnya ini ada, light sensornya juga ada. Yang nggak ada itu hanyalah temperatur sensor dan sensor tekanan. Ya wajar ya, rata-rata memang HP jarang punya sensor ini. Dan untuk giroskopnya sendiri ini dari vendor Bosch ya, BOSCH. Kemudian dengan skor benchmarknya ya, HP ini tuh sudah cukup untuk memenuhi aktivitas sehari-hari ataupun untuk bermain game, bermain sosial media, browsing, edit foto menggunakan Lightroom, edit video pendek menggunakan Soloop ataupun bermain game kasual. HP ini tuh bisa menjalankannya dengan sangat baik. Nah, gue coba bermain game PUBG nih. Untuk kualitasnya itu mentok di grafis smooth ultra ya. Dan ya sama gue pakai sih ini overall masih oke-oke aja ya. Gue coba sekali bermain tim deathmatch dan ya game berjalan dengan baik, lancar, tanpa kendala sama sekali. Layarnya juga sangat responsif, enak banget ya ngegerakin arah kiri-kiri kanannya gitu. Ini udah oke banget. Ya untuk digunakan bermain game ini sudah sangat lancar. Kemudian gue juga coba bermain game Genshin Impact ya. Ini adalah game yang cukup berat, jadi teman-teman bisa nilai sendiri aja nih gimana Genshin Impact berjalan di Oppo A95. Nah, yang pastinya nih teman-teman ya, dan karena punya baterai gede 5000 mAh, kita bisa bermain game di HP ini tuh dalam durasi yang lama. Jadi mau push rank Mobile Legends, kemudian mau Free Fire ataupun PUBG ataupun CODM, ini bisa dalam durasi yang lama karena punya baterai 5000 mAh. Nah, untuk baterainya ini ya, kalau secara nyata gue gunakan sehari-hari ya untuk kebutuhan gue nih, sosmed, browsing, chatting, sesekali nonton YouTube, Netflix, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 11 jaman. Malah kalau kita gunakan penggunaan ringan ya, jadi jarang digunakan gitu ya, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian. Tapi ingat ya, penggunaan setiap orang itu berbeda. Jadi untuk daya tahan baterai balik lagi ke penggunaan masing-masing. Dan untuk durasi pengecasannya nih, baterai 5000 mAh ini tuh bisa terisi penuh dari kondisi 15% sampai 100% dalam waktu 1 jaman saja. Dan menariknya juga nih, kita bisa mengaktifkan fitur Sleep Standby Optimization agar konsumsi dayanya rendah ketika kita tidur di malam hari. Jadi besok paginya tuh ketika kita bangun, baterainya tidak berkurang banyak.
Oke, baik kesimpulannya nih. Untuk di kelas harganya yang 3-4 jutaan, buat gue pribadi, Oppo A95 ini tuh bukanlah HP yang paling sempurna buat kalian yang nyari HP dengan kamera terbaik ataupun performa yang kenceng. HP ini tuh kurang cocok ya buat kalian yang nyari spesifikasi. Terlebih lagi HP ini tuh menggunakan chipset ya tahun lalu. Nah, jadi untuk siapa nih HP ini cocoknya? Jadi HP ini tuh menurut gua ya ini tuh punya nilai yang setara untuk setiap sektornya. Punya desain dan build quality yang sudah oke, sudah IPX4 ya, jadi tahan cipratan air, terus punya layar AMOLED, kemudian baterainya juga sangat awet, kemudian ada juga fitur RAM expansion dan performa yang sudah cukup untuk memenuhi aktivitas harian. Nah, sesuai yang Oppo bilang nih, HP ini tuh cocok banget buat kalian first jobber ya, para first jobber ataupun buat kalian anak-anak muda yang aktif dan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, kelebihan dan kekurangannya udah gue sebutkan. Jadi teman-teman putar lagi aja review gue kalau misalnya belum paham kekurangan dan kelebihan dari Oppo A95. Oke, nah itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gue pamit dan bye.